Nusa Kambangan tak hanya terdengar memiliki cerita mistis dari masyarakat di luar pulau. Namun beberapa petugas mengaku kerap merasakan adanya aura mistis serta melihat penampakan sosok misterius di beberapa tempat di pulau ini. Malam hari ya, kadang kita suka kedengaran ada suara kereta jalan itu di antara hutan Nusa Kambangan dari daerah Karangtengah sampai ke Lapas Batu. Itu kedengaran sekali. Namun tidak berwujud, itu hanya suara aja dan ada suara-suara angin besar di situ. Ya kalau malam saya lagi jalan-jalan naik motor, kadang-kadang ketemu ya kuntilanak. Kalau enggak cuma suara, temu kuntilanak itu di jalan yang sekarang lagi dibangun itu di atas pohon. Kadang-kadang juga kuntilanaknya itu ikut bonceng di motor. Kuntilanaknya lagi duduk di dahan pohon. Kan dari jauh kesorot lampu motor itu di jarak jauh. Kirain apa putih-putih di atas pohon. Saya berhenti lihat kuntilanak, diem aja. Penjara peninggalan Belanda ya. Jadi otomatis seperti hal-hal mistis pasti ada. Kalau sosoknya paling ya kita nggak begitu jelas ya Mbak. Itu perempuan atau laki, yang jelas bayangan-bayangan hitam lah. Suara-suara yang aneh, orang berjalan kayak sepatu tentara gitu loh. Letaknya di pojok lapas, dekat dengan aula dalam. Iya, sering ada suara-suara atau bayang-bayangan lah, seolah ada orang berjalan atau suara-suara gitu. Kali ini, tim On The Spot ditemani oleh Pak Darsono. Beliau adalah seorang petugas lapas yang telah puluhan tahun mengabdi sebagai petugas lapas di Pulau Nusa Kambangan. Beliau mengetahui betul beberapa cerita mistis di pulau ini. Menjelang siang hari, Pak Darsono mengajak tim On The Spot mengunjungi beberapa lokasi eksekusi terpidana mati kasus bom Bali Amrozi CS yang dilaksanakan di Bukit Nirbaya. Masih lekat di ingatan kita tentang kasus bom Bali yang mengguncang Bali pada 2002 silam. Lebih dari 200 orang tewas akibat peristiwa tragis ini. Setelah sekian lama melakukan pencarian terhadap pelaku, akhirnya 5 November 2002, kepolisian menangkap salah satu tersangka kunci, Amrozi bin Nur Hashim, di Lamongan, Jawa Timur. Statusnya pun resmi dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana terorisme pada 8 November 2002. Sedangkan Imam Samudra ditangkap pada 17 November 2002 dan Ali Gufron alias Muklas ditangkap di Klaten, Jawa Tengah pada 3 Desember 2002. 9 November 2008, Amrozi CS ini dieksekusi mati di Pulau Nusa Kambangan, tepatnya di Bukit Nirbaya. Dari Lapas Batu, perjalanan menuju Bukit Nirbaya ditempuh selama kurang lebih 30 menit dengan kondisi jalan yang tidak mulus. Posisi Nirbaya berada di antara lapas terbuka dan Lapas Batu. Nirbaya merupakan kawasan perbukitan. Dulunya di tempat ini pernah berdiri sebuah lembaga pemasyarakatan peninggalan Belanda yang telah ditutup sejak 1986. Sesampainya di lokasi, ternyata Bukit Nirbaya telah menjadi hamparan hutan karet dan kelapa, serta tanaman liar lainnya, namun menjadi saksi pengeksekusian beberapa narapidana. Selanjutnya, Pak Darsono mengajak tim On The Spot mengunjungi sebuah gua yang telah ada sejak pulau ini ditemukan. Dalam perjalanan, Pak Darsono bercerita tentang sebuah pohon Kamboja yang terkenal angker. Pohon Kamboja ini berada di tengah-tengah pertigaan. Jika ke kiri mengikuti jalan aspal menuju Lapas Permisan, Kembang Kuning, Pasir Besi, dan Lapas Besi. Sementara ke kanan merupakan jalan beton menuju lapas yang dipersiapkan untuk narapidana resiko tinggi. Lapas resiko tinggi ini terletak di sebelah barat bekas reruntuhan Lapas Karanganyar. Kabarnya pertigaan pohon Kamboja ini merupakan pusatnya sosok-sosok misterius.
Ya di situ sering juga terjadi atau sering didatengin macan, harimau tutul, itu suka nongkrong di situ. Kalau nggak salah tadinya ada semacam makam di situ. Juga di situ kalau maghrib itu kadang-kadang sering keluar. Ya itu kuntilanak itu, Mbak. Itulah sebabnya pohon Kamboja ini tidak pernah ditebang hingga saat ini. Perjalanan pun berlanjut menuju lokasi Gua Ratu. Walau terlihat berada di tengah-tengah hutan, gua ini sangat menarik untuk dikunjungi sebagai objek wisata alam. Gua dibuka untuk umum pada 1996 setelah sebelumnya sering digunakan sebagai tempat semedi masyarakat penganut aliran kepercayaan. Tidak jauh dari Gua Ratu, ke arah barat sekitar 2 km terdapat Gua Putri. Namun gua ini tidak dapat dikunjungi untuk sementara karena kondisi dinding stalagmitnya yang sangat membahayakan pengunjung. Pak Darsono menceritakan sedikit sejarah Gua Ratu dan Gua Putri. Ini sudah peninggalan dari orang-orang pendahulu saya itu. Di sini disinggahi oleh sebetulnya Prabu Pelebaas. Tapi orang Jawa kadang kebanyakan itu salah ucap. Jadi seorang ratu gitu, Gua Ratu, tempatnya ratu. Kalau Gua Putri di daerah lokasi Lapas Besi itu tempatnya seorang putri. Katakan di sini itu para prajuritnya sentralnya di sini. Kalau Gua Putri itu sebagai tempat untuk logistik gitu di Kerajaan Nusa Kambangan khususnya. Di mulut gua kami melihat beberapa batu yang mirip dengan penampakan binatang. Ini bajul. Ini bajul adalah buaya gitu, kekuatan buaya. Beliau lewat lautan gitu. Yang ini kan bajul, ini buaya ini. Ini buaya. Di sana itu ada semacam onta itu di sana tempatnya. Di sini gundukan gajah-gajah ini, tenaga gajah-gajah ini. Gua ini tampak indah dengan susunan stalagmit dan stalaktit serta banyaknya kelelawar yang berterbangan. Kami tiba di ruang tengah Gua Ratu yang memiliki panjang 4 km dan lebar 20 meter. Konon, di dalam gua yang relatif sulit dijangkau, terlebih jika musim hujan tiba ini, dimanfaatkan sebagai tempat pembantaian pada zaman G30 SPKI. Hal ini tentu menambah kesan angker. Legenda gua ini dipercaya sebagai pusat kerajaan gaib. Menurut penuturan Pak Darsono, di sekitar ruang tengah gua ini dulunya sempat dijadikan tempat semedi bagi masyarakat penganut aliran kepercayaan. Dan setelah dibuka untuk umum di tahun 1996, tak nampak lagi orang-orang yang melakukan semedi. Untuk itu, terdapat beberapa larangan tak tertulis untuk setiap pengunjung di gua ini, yaitu larangan melakukan perbuatan sembrono untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di tengah sulitnya kaki kami menginjak tanah basah yang licin karena hujan dan lumut, kami menemukan ribuan binatang seperti belatung. Menurut Pak Darsono, kemungkinan binatang-binatang ini muncul karena dulunya gua sempat digunakan sebagai area eksekusi para pemberontak. Di ujung gua terdapat lubang besar di sisi kanan dan kiri gua yang merupakan tempat masuknya cahaya ke dalam gua. Warga sekitar menyebutnya dengan jendela gua. Jendela kanan kiri sebagai pengudaraan, bangunan alam, bukan dibangun oleh manusia, alam. Sebelum gelap, Pak Darsono mengajak kami berkeliling Pulau Nusa Kambangan. Beliau lantas bercerita tentang banyaknya bangunan peninggalan Belanda yang kini hanya tinggal puing-puing saja. Tibalah kami pada sebuah puing-puing peninggalan Belanda yang dulunya adalah tempat peristirahatan kaum elit Belanda yang mengunjungi Pulau Nusa Kambangan. Dari puing-puing ini terlihat, dulunya bangunan ini merupakan sebuah rumah yang sangat megah dan dikelilingi hamparan pohon cemara sebelum menjadi semak-semak pohon tinggi dan tua. Bangunan ini dibangun sekitar tahun 1810 saat Belanda memutuskan untuk menjadikan Pulau Nusa Kambangan sebagai pulau penjara.
dibangunlah penjara Nirbaya dan penjara Permisan. Pesanggrahan ini dulunya dijadikan sebagai tempat peristirahatan atau tempat singgah. Kami pun penasaran dengan sisi lain bekas rumah Belanda ini. Ternyata tepat di samping rumah tua ini terdapat beberapa situs berupa pahatan-pahatan. Menurut Pak Darsono, belum diketahui secara pasti mengenai situs-situs dan cerita di dalamnya hingga saat ini. Namun sebagian situs dipercaya menceritakan tentang kisah Rama dan Sinta. Itulah sepenggal kisah mistis tentang Pulau Nusa Kambangan. Di samping sisi mistisnya, pulau ini memiliki keindahannya tersendiri.